Ya, Badan Intelijen Negara mengantisipasi adanya pergerakan kelompok radikal dalam negeri setelah kelompok Taliban menguasai Afghanistan. Apa fakta yang dikumpulkan oleh BIN? Benarkah kemudian euforia Taliban ini membangkitkan sel-sel terorisme di Indonesia? Untuk menggalinya, sudah bergabung bersama dengan saya pada malam hari ini, Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN. Pak Wawan, selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, Mas. Alhamdulillah. Baik. Mas. Baik, Pak Wawan, yang kami tahu ada deteksi dini, upaya-upaya untuk mencegah atau mengantisipasi pasca Taliban menguasai Afghanistan karena ada euforia tampaknya yang kemudian bisa menjadi alat ya untuk bangkitnya sel-sel terorisme. Sejauh ini dari BIN, Pak Wawan, apa yang kemudian sudah dideteksi terkait dengan pergerakan kelompok teroris? Ya, kami terus melakukan pemantauan, ya, termasuk juga patroli cyber, dan juga kami mendekati kepada mantan alumni Afghanistan yang terus-menerus berhubungan dengan kami. Kemudian juga kami dekati juga teman-teman yang masih menjalani pidananya, serta juga kami berhubungan dengan kawan-kawan dan rekan-rekan yang ada di luar negeri, termasuk di Taliban sendiri, kami juga menjalin hubungan. Ini semua adalah dalam rangka untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan keamanan dalam negeri. Dan kita tahu bahwa Taliban sendiri kemarin sudah berkomitmen untuk tetap menjaga ketertiban umum dan menjaga dan melindungi semua pihak yang ada di sana. Hanya kita tetap berjaga-jaga supaya ini tidak lantas menjadikan salah tafsir yang dengan saudara-saudara kita yang di dalam negeri yang barangkali juga punya penafsiran yang berbeda yang akhirnya bisa menimbulkan suasana yang tidak kita harapkan. Oleh karenanya kita selalu mendekati dan memberikan literasi publik supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam isu-isu yang ada, termasuk berita hoax. Dan kita ingin supaya mereka estomnya terjaga, ya. Estom itu emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasinya hingga tetap bisa menjaga ketertiban dan juga keamanan di dalam negeri. Demikian. Baik, Pak Wawan, dari komunikasi Anda dengan para ex atau mungkin mantan loyalis Taliban atau yang pernah berangkat ke sana melihat situasi yang saat ini terjadi, apa yang mereka sampaikan, Pak? Ya, mereka tidak ingin itu terjadi di Indonesia dan mereka tetap banyak yang sudah kembali ke NKRI, ya, sehingga selalu berkolaborasi dengan kami untuk menjalin komunikasi yang baik, termasuk saling tukar menukar informasi kalau misalnya terjadi sesuatu. Hanya memang ex alumni Afghanistan ini kan sudah banyak yang usia lanjut, banyak juga yang sudah sakit-sakitan, kemudian juga ada yang sudah wafat. Dan mereka kami menghimbau untuk tidak bisa menurun kepada generasi muda. Karena memang ada faktor kinderen di berbagai penelitian kami, faktor yang menurun ke anak misalnya. Dan itu yang kita juga sadarkan supaya konflik yang ada di Afghanistan tidak merembet ke tanah air. Dan kita ingin supaya teman-teman ex-alumni Afghanistan ini sama-sama berkomitmen sebagai penjaga tanah air kita ini supaya tidak menjadi ajang medan perang, karena memang kita itu medan damai. Demikian. Oke, Pak Wawan, tapi sebetulnya seberapa jauh sih Pak dampak euforia Taliban ini bisa membangkitkan sel terorisme yang ada di Indonesia? Karena begini Pak, ada sebagian kemudian menilai bahwa tidak sampai sejauh itu dampaknya berpengaruh terhadap terorisme yang ada di Indonesia karena kemudian Taliban fokus untuk urusan internal di negaranya, berbeda kemudian dengan ISIS misalnya atau Al-Qaeda. Ya, memang kita harapkan supaya mereka tetap pegang komitmen, tapi namanya mengantisipasi tidak ada salahnya. Ini juga tentu respon publik di berbagai negara bermacam-macam. Termasuk juga teman-teman ex-Al-Qaeda misalnya, kemudian juga teman-teman ex-ISIS, kan punya pemikiran yang berbeda-beda yang mereka tidak kita dekati, misalnya kita tidak lakukan dialog dan literasi, bisa juga ini terkena berbagai isu yang akhirnya mengarah kepada pergerakan yang merugikan keamanan. Tugas kami itu adalah melindungi bangsa ini, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, melindungi rakyat ya, supaya saya tetap dalam comfortable, ya
bisa kenyamanan lah, termasuk bangsa-bangsa lain yang berada di Indonesia kan harus kita lindungi juga. Ini yang bagaimana juga saudara-saudara kita yang di negeri lain juga dilindungi oleh aparat keamanan setempat. Karena ini saling berkomunikasi antar negara itu menjadi demikian penting, dan kita ingin supaya semua pihak termasuk mantan-mantan teman-teman yang dulunya pernah terlibat di ex-Afgan maupun juga yang tadinya terlibat dengan simpatisan Qaeda maupun ISIS ini, supaya ada satu kesepakatan untuk meredakan semua ini untuk supaya tetap Indonesia menjadi bumi yang damai. Demikian. Oke, baik Pak Wawan, persisnya kelompok-kelompok yang dekat dengan Taliban ini kelompok terorisme yang mana Pak? Karena kan yang kemudian kita sering dengar kan ada kelompok JAD misalnya. Apakah kemudian memang ada kelompok-kelompok lain yang sudah dianggap dekat dengan Taliban? Siapa saja mereka ini Pak Wawan? Sebetulnya kalau selama ini JAD memang lebih kepada ISIS ya. Kemudian DI itu dulunya kan dekat dengan Taliban JI ini. Maka kita lihat JI yang lama ya. Tapi JI yang lama kan banyak yang sudah meninggal. Kemudian ada beberapa juga ada yang sudah dihukum mati juga ada. Kemudian yang di luar negeri juga ada beberapa yang sudah meninggal di sisi termasuk sisi India ya. Nah, kan tetapi kan sekarang ada JI yang baru ini ya, yang juga diisi oleh anak-anak muda, termasuk juga yang memberikan diberikan kontribusi dengan pendanaan, maksudnya ada bisnis-bisnis di Sumatera misalnya. Ini menunjukkan bahwa mereka ada hubungan-hubungan ya, meskipun sudah lalu di tahun waktu itu, akan tetapi dengan kondisi terbaru di mana ada JI yang baru ini, maka ini yang menyiratkan kita untuk juga lebih mampu menyisir supaya mereka bisa kita netralisasi dan bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Demikian. Oke, jadi JI adalah salah satu kelompok yang memang punya kedekatan dengan Taliban. Betul, karena memang dulu yang pertama menyerang Bali ada hubungannya dengan sana. Dan kita melihat meskipun rentang waktu sudah cukup lama, tapi karena ini generasi muda yang tentu beda di sisi usia dengan yang J yang pertama kali dulu. Tapi kan kita tetap juga minta supaya yang lama, alumni Afghanistan yang lama ini juga bisa mendekati dan melakukan komunikasi bersama supaya kondisi bisa lebih terkendali dan dinetralisasi keadaan sehingga literasi kepada saudara-saudara yang lain itu kita rasakan lebih mudah. Demikian. Oke, baik. Pak Wawan, kalau kita melihat selama ini pergerakan kelompok teroris di Indonesia sedikit banyak kemudian memang dipengaruhi oleh perkembangan situasi di tingkat global dan juga regional. Artinya dengan euforia Taliban ini, Anda juga membaca bahwa bisa jadi ini memang terpengaruh terhadap kelompok yang ada saat ini, atau bagaimana Pak penjelasan ketika terorisme di Indonesia seringkali kemudian dipengaruhi oleh situasi global dan juga regional? Memang tidak dipungkiri bahwa situasi global sangat masuk ya ke dalam pemikiran-pemikiran kita, apalagi kalau itu menyangkut situasi Timur Tengah. Nah ini sehingga kita mengapa selalu berhubungan dengan saudara kita juga yang di luar negeri, supaya sama-sama meredakan keadaan. Karena ada sentimen primordial yang masuk ke situ. Setiap kali ada pergerakan di Timur Tengah tentu akan membawa serta emosi. Emosi yang bersikap tadi, kesamaan religi tadi. Oleh karenanya dengan bareng-bareng kita menangani masalah ini, tidak hanya menangani dalam negeri, sebab ini imbas dari luar juga, sehingga sama-sama bareng gitu. Kita punya jalur atau yang kami di seluruh dunia, dan ini bareng-bareng juga untuk menetralisasi keadaan di negara-negara tersebut, sehingga akhirnya menangani masalah yang ada di Indonesia cukup hanya di dalam negeri, itu juga di luar negeri bareng. Inilah sebabnya maka kami selalu melakukan upaya-upaya komunikasi bersama, serta juga saling mengumpulkan informasi, termasuk kita masuk ke teman-teman yang di Taliban sendiri, ya, supaya di sana juga ikut
serta meredakan keadaan kalau misalnya ada yang berkait dengan saudara kita yang ada di dalam negeri sini, sehingga ini menjaga lebih baik daripada nanti kalau sudah menjadi pecah sesuatu yang aksi-aksi besar kan effortnya lebih memakan waktu dan tenaga begitu. Oke, emosi religi dari apa yang terjadi di Timur Tengah itu yang seperti apa sih Pak? Apakah memang emosi yang membangkitkan semangat radikalisme misalnya atau beragama yang inklusif atau yang bagaimana? Ya sebetulnya memang kejadian di Timur Tengah ini tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi lebih ke arah ke politis. Ya memang ada yang meramu sedemikian rupa seolah-olah ini ada kaitannya dengan masalah agama. Itu sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada publik itu. Itu rahmatan lil alamin lah. Dengan seperti itu. Tapi kan ada kepentingan politik tadi yang akhirnya membawa sentimen religi ini untuk diangkat. Itulah yang selalu saya sampaikan kepada publik untuk kita tidak mudah menelan mentah berbagai provokasi ataupun juga berita-berita di yang di media sosial maupun media lainnya, untuk selalu kita lakukan dicerna lebih dulu untuk tidak lantas kita mempercayainya tanpa cek, recheck dan cross check. Itu yang selalu kita dengungkan, sehingga tadi yang saya bilang ada emosi yang terbangun tadi, kita tetap coba netralisasi dengan pencerahan melalui patroli cyber yang kita lakukan, termasuk juga pendekatan-pendekatan via saudara-saudara kita yang ada di jalur itu, termasuk masuk ke jalur yang ada di Timur Tengah. Baik Pak Wawan, kalau kita bicara apa yang terjadi di Afghanistan ya pasca Taliban menguasai Afghanistan, ada janji yang disampaikan oleh Taliban bahwa mereka akan lebih moderat begitu dan tertib ya. Monitoring dari Anda atau dari BIN terkait situasi yang terjadi di Afghanistan pasca Taliban menguasai ini seperti apa, Pak? Ya memang ada peristiwa-peristiwa yang seperti tembakan ya, ada yang jadi itu. Tapi kita selalu ingatkan bahwa janji ini adalah sesuatu yang kita dorong supaya cepat ada gentleman agreement. Supaya tidak lantas memicu kepada gerakan yang lebih ringan. Jadi kita selalu lihat setiap kali ada penembakan juga kita pantau dan juga kita ingatkan dari saudara-saudara kita yang ada di sana, supaya ini tetap berkomitmen pada apa yang disampaikannya untuk menjaga ketertiban dunia, termasuk melindungi orang-orang asing yang ada di sana dan juga penduduk dalam negeri. Karena apa? Kalau misalnya ini berkepanjangan dan tidak menepati apa yang telah dijanjikan untuk melindungi dan menjaga ketertiban, nanti dampaknya pasti lain ya. Akan ada aksi-aksi yang melakukan counter, dan itu tentu malah justru membuat situasi menjadi makin carut marut. Makanya dengan menahan diri serta juga berkomitmen tadi tetap menjaga ketertiban dan kita atur secara bertahap, secara berencana, sehingga nanti ada komunikasi yang baik antara pihak Taliban maupun pihak oposisi yang ada di sana. Misalnya nanti kan ada suatu pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih mengarah kepada sikap-sikap untuk mencari jalan keluar. Itu yang kita dorong, sehingga komitmen gentleman agreement ini menjadi sangat penting dan mendasar. Demikian. Tapi apa yang dilakukan BIN memang sejauh ini adalah upaya deteksi dini, pencegahan dini, melihat situasi yang terjadi secara di global, apa yang terjadi di Afghanistan. Kira-kira begitu ya Pak Wawan. Nah ini kan sudah sepekan lebih nih Pak, pasca Taliban berhasil menduduki Afghanistan. Sejauh ini masih aman-aman saja Pak Wawan? Masih masyarakat tidak perlu bersikap terlalu reaktif begitu atau bagaimana? Ya, sampai saat ini masih under control ya. Dan para pihak juga pada menghubungi saya, pada nelpon saya, itu dengan nada-nada yang sahabat ataupun nada-nada keras, ya semuanya saya terima dengan baik. Intinya adalah menuju keperbaikan, termasuk juga teman-teman yang ada di luar negeri, ya, komunikasi dengan saya juga kita selalu memberikan jalan keluar. Intinya adalah bagaimana tetap pegang satu sikap bahwa menjaga ketertiban dunia ini menjadi kewajiban kita, karena ada di pembukaan undang-undang dasar gitu ya. Sehingga
kita ingin menjadi pihak-pihak yang menopang bagaimana perdamaian itu bisa kita bentuk. Ya. Dan saya melalui berbagai lini yang ada juga menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada mereka-mereka yang mengambil langkah garis keras misalnya supaya menahan diri. Karena apa? Kalau nanti para pihak ini tidak menahan diri, dampaknya tentu akan lebih sulit untuk diatasi sekali ada ledakan ataupun letusan. Tapi kalau masing-masing juga menahan diri, kita wait and see, serta cari jalan dialog, serta juga pertemuan-pertemuan yang lebih menekankan kepada upaya-upaya yang lebih sebagai pendekatan kemanusiaan. Dan kalau misalnya ada jalur hukum terhadap penanganan lainnya, dia ditempuh jalur hukum misalnya, itu akan lebih elegan dan tetap ada satu koridor, yaitu sisi menjaga ketertiban umum yang menjadi kewajiban kita semua. Baik, Pak Wawan terakhir, mungkin ada kekhawatiran yang Anda tangkap dari sejumlah kalangan apa yang terjadi di Taliban bisa menginspirasi bangkitnya gerakan-gerakan radikalisme atau sel terorisme. Sekarang bagaimana karena situasi di Afghanistan ini menuai sorotan yang begitu besar dari publik, tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Bagaimana publik atau masyarakat, Pak Wawan, harus menyikapi situasi dan agar tidak menjadi reaktif ya dan juga menjadi ketakutan yang berlebihan. Bagaimana, Pak? Ya, kita selalu sampaikan kalau ada pertanyaan kami jawab. Kemudian yang masuk di media sosial juga dalam patroli cyber kita juga sampaikan hal-hal yang mendinginkan situasi, kemudian menghindari ada kesalahpahaman. Termasuk juga yang bertanya langsung ke kami jawab juga dengan keadaan yang sesungguhnya. Kita juga ada yang dengan cara kami juga kami sampaikan dengan penjelasan-penjelasan yang mereka juga paham mengenai situasi. Karena ini semua tidak kita lakukan upaya netralisasi, nanti dampaknya tentu akan sedikit banyak yang menyulut, mereka lantas gampang terjebak untuk terlibat dalam pusaran konflik. Dan itulah sebabnya maka posisi kami sekarang betul-betul standby untuk bisa memberikan penjelasan dan literasi supaya masyarakat juga tenang dan saat ini kita masih under control. Tidak lantas kita out of control baik di dalam maupun luar negeri. Baik, mudah-mudahan bisa menenangkan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Sehat selalu Pak Wawan, terima kasih. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.